わかった。Hai hai hai, balik lagi di RWPP Plot. Sinyal darurat dari Kyoto, markas Oni cabang Kyoto diserang Momotaro. Siapa yang sebenarnya baik dan jahat? Langsung saja, ini dia alur cerita anime Tougen Anki episode 5. Ih, wibu. Akhirnya para siswa sampai di markas Oni cabang Kyoto. Jalan masuk ke markasnya ada di bawah sebuah restoran. Di sana ada seorang nenek tua yang menjaga pintu masuk. Di tempat lain telah terjadi pembantaian pasukan Kroco dari iblis yang dilakukan oleh dua orang Momotaro. Mereka adalah Tsubakiri Momomiya dan Yomogi Momokusa. Tsubakiri itu suka sekali melakukan penelitian kepada iblis. Dia suka bereksperimen. Bahkan dia menciptakan makhluk dari gabungan anjing, monyet, dan burung yang dia beri nama Ugly. Kayak kamu. Yang tidak mereka sadari, di sana masih ada bocil iblis SF yang sedang bersembunyi ketakutan. Bro pikir sudah aman, tapi bohong. Tsubakiri sudah tahu keberadaannya dan menangkap basah si bocil FF iblis. Tsubakiri berencana mau membawa anak iblis ini jadi bahan penelitiannya. Jadi Yomogi perlu menidurkannya alias ngegebukin si bocil biar pingsan. Tapi saat digebukin, nggak sengaja setetes darah bocil iblis muncrat ke baju Tsubakiri. Itu membuat Tsubakiri kesal dan memukuli bocah iblis itu. Tsubakiri menunjukkan kekuatannya. Dia rupanya bisa mengendalikan mayat dengan kabut hitam Momotaronya. Dan si bocah iblis berakhir dengan digencet mayat-mayat iblis yang dikendalikan Tsubakiri. Kimi no oya wa iru no kana? Sementara itu, para siswa iblis, maksudnya siswa sekolah iblis Resetsu sudah sampai di markas iblis cabang Kyoto yang berada tepat di bawah kuil Ryudadera. Di sana ada seorang dokter bernama Kyoya Oirozanka. Orangnya heboh dan nyentrik. Dia adalah komandan unit pendukung markas Kyoto. Inilah tugas para murid untuk membantu unit pendukung. Tapi para murid menolak, apalagi setelah melihat kelakuan Kyoya. Tapi mau tidak mau, para murid harus menurut. Setelah berganti pakaian, para murid mendatangi tempat pasien dirawat. Salah satunya seorang pasien yang benar-benar parah. Kaki dan tangannya terpotong, paru-parunya rusak. Diperkirakan dia hanya punya waktu 3 menit untuk hidup. Tapi Kyoya mengatakan untuk tenang, karena dia tidak akan membiarkannya mati. Shiki menjadi pesimis, karena nih orang udah parah banget jir. Tapi Kyoya bilang, tenang aja, gue ini hebat tahu. Disinilah kemampuan dari Kyoya ditunjukkan. Sementara itu di garis pertempuran, Tsubakiri dan Yomogi sudah berhasil membantai komandan dan wakil komandan pasukan iblis. Di saat itulah Naito datang dan langsung menyerang dengan darah iblisnya. Tapi serangan itu dihindari dengan membuat mayat jadi tameng. Rupanya Tsubakiri sudah mengenal Naito sejak lama. Kembali ke markas, di sana Kyoya sudah bersiap melakukan tugasnya. Dia disuntikkan dengan banyak darah. Lalu dia bertanya ke pasien, mau kaki atau tangan? Lalu si pasien bilang, mau tangan aja biar bisa meluk anaknya. Dan dimulailah. Darah Kyoya sangat berguna untuk meningkatkan penyembuhan iblis berkali-kali lipat. Tapi proses ini sangat menyakitkan untuk pasien. Pasien akan minum darah Kyoya
Benar saja, pasiennya jadi sangat kesakitan. Bahkan Shiki dan yang lain harus memegangi pasien biar nggak berontak. Tak lama, daging mulai tumbuh dari tangan pasien yang terpotong. Daging itu semakin lama semakin tumbuh dan boom, jadilah sepasang tangan. Bahkan paru-parunya yang rusak sembuh seketika. Inilah yang disebut regenerasi sel. Lalu Shiki bertanya, apa kakinya nggak bisa sekalian? Kyoya bilang, kalau dengan waktu dan bertahap mungkin bisa. Tapi kalau terlalu banyak memberi darah, tubuh pasien akan membuat antibodi untuk mengcounter darah Kyoya. Kalau sudah seperti itu, mau sebanyak apapun darah yang dimasukkan, regenerasinya tidak akan bekerja. Itulah kenapa pasien harus memilih bagian yang mau disembuhkan. Kyoya lalu memberikan kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, Mas Kyoya. Mereka yang bertarung di garis depan bisa melakukannya karena ada seorang di belakang yang menjaga mereka. Anjay, itulah tugas unit pendukung. Itu membuat Shiki dan yang lain jadi kagum dan memberi respect buat Kyoya. Mereka jadi bersemangat untuk membantu. Tapi sebelumnya, Kyoya meminta Shiki untuk melakukan pekerjaan lain. Dia meminta menjaga anak yang bernama Mei. Dia adalah anak yang terpisah dari orang tuanya yang belum ditemukan. Ore, Shiki. Meiって名前的に父ちゃん母ちゃんジブリ好きっしょ。 Awalnya Shiki kesulitan berbicara dengan Mei karena Mei hanya diam. Sampai Shiki membicarakan soal Iryuda Dera. Mei menjadi tertarik. Mei tidak tahu apa itu karena dia tidak sekolah. Lalu tiba-tiba ada banyak pasien baru masuk. Ternyata salah satunya adalah orang tua dari Mei. Mei langsung shock dan sedih banget. Di medan pertempuran, Naito masih melawan Tsubakiri dan Yomogi. Kali ini Naito mengubah bentuk darahnya menjadi tombak. Tapi sebelumnya Tsubakiri bilang, kalau apakah hadiahnya sudah sampai? Tsubakiri meninggalkan beberapa mayat iblis yang sudah diberikan bakteri hitam. Mayat ini nantinya akan dibawa ke markas iblis dan di sanalah Tsubakiri akan mengendalikan mereka. Dan salah dua mayat yang dikendalikan itu adalah orang tua Mei. Mayat bapak Mei tiba-tiba bangun dan mencekik Mei. Kyoya menyadari jika ini adalah ulah Tsubakiri. Kyoya akhirnya mengambil tindakan dengan cara, tapi sebelumnya dia meminta Shiki menutup mata Mei dan Kyoya langsung menusuk otak bapak Mei. Itu membuat kendalinya berhenti. Jadi caranya harus menghancurkan otak mayat yang dikendalikan. Bukan hanya bapaknya Mei, tapi semua mayat baru yang dibawa bangkit. Dan episode ini selesai. Markas tidak aman. Mayat-mayat yang dikendalikan Tsubakiri sudah bangkit. Apakah Shiki dan yang lain bisa mengatasinya? Nantikan episode selanjutnya hanya di RWPP Plot. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.